Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irfani Dermawan, penyuluh hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang saya hormati, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk melakukan penyuluhan hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata cara kerjasama daerah dengan daerah lain dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga. Seperti apa? Bagaimana? Mari kita saksikan. Kita mulai penyuluhan hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata cara kerjasama daerah dengan daerah lain dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga. Ruang lingkup dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 yang pertama adalah KSDD atau kerjasama daerah dengan daerah lain. Yang kedua adalah KSDPK atau kerjasama daerah dengan pihak ketiga. Yang ketiga adalah naskah kerjasama. Kemudian kelembagaan kerjasama daerah. Dan yang terakhir adalah dukungan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau yang biasa disebut dengan sinergi. Yang pertama kita bahas kerjasama daerah dengan daerah lain. Definisi dari kerjasama daerah dengan daerah lain atau yang biasa disebut dengan KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. KSDD dibagi menjadi dua, yaitu kerjasama wajib dan kerjasama sukarela. Untuk kerjasama wajib biasanya antara daerah yang berbatasan. Kerjasama daerah kabupaten kota dengan daerah kabupaten kota lain yang berbatasan dalam satu wilayah provinsi. Contohnya, Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan. Berbatasan namun masih dalam satu wilayah provinsi. Kemudian ada juga kerjasama daerah kabupaten kota dengan daerah kabupaten kota lain yang berbatasan di provinsi yang berbeda. Jadi antara kabupaten kota yang berbatasan namun sudah beda provinsi. Kalau kita bisa ambil contoh antara Kabupaten Tangerang misalnya dengan Kabupaten Bogor. Kabupaten Tangerang masuk ke Provinsi Banten, sedangkan Kabupaten Bogor masuk ke Provinsi Jawa Barat. Kemudian ada kerjasama daerah provinsi dengan daerah provinsi lain yang berbatasan, dan kerjasama daerah kabupaten kota yang berbatasan dengan daerah provinsi dalam satu wilayah provinsi. Kemudian ada kerjasama sukarela. Nah, berbeda dengan kerjasama wajib, di kerjasama sukarela tidak hanya daerah yang berbatasan, namun juga daerah yang tidak berbatasan pun dapat melaksanakan kerjasama. Maka dari itu disebut dengan kerjasama sukarela. Lalu urusan pemerintahan yang menjadi objek kerjasama daerah dengan daerah lain adalah urusan pemerintahan wajib. Urusan pemerintahan wajib ada yang berkaitan dengan pelayanan dasar, ada juga yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kemudian ada urusan pemerintahan pilihan. Tahapan kerjasama daerah dengan daerah lain adalah yang pertama itu persiapan, kemudian penawaran, dilanjutkan dengan penyusunan kesepakatan bersama. Nah, biasanya tahapan ini yang paling penting karena biasa diadakan rapat pembahasan untuk mencapai titik temu hal-hal apa saja yang akan dikerjasamakan. Apabila sudah sepakat, dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama. Apabila kerjasamanya membebani masyarakat dan daerah atau belum dianggarkan dalam APBD tahun berjalan, maka perlu persetujuan dari DPRD. Selanjutnya, dari kesepakatan bersama dilanjutkan dengan PKS. Nah, penyusunan PKS yaitu perjanjian kerjasama. Jadi memuat hal-hal yang lebih rinci terkait apa saja yang akan dikerjasamakan atau bidang apa yang dikerjasamakan. Kemudian penandatanganan PKS, biasanya kepala daerah mendelegasikan atau mengkuasakan penandatanganan tersebut kepada kepala perangkat daerah melalui surat kuasa khusus.
kemudian pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup yang berikutnya, yaitu kerjasama daerah dengan pihak ketiga. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Berikut adalah tahapan kerjasama daerah dengan pihak ketiga. Yang pertama, persiapan, penawaran, penyusunan kesepakatan bersama. Dalam hal ini ada pembahasan untuk menyepakati apa saja yang akan dikerjasamakan. Apabila sudah sepakat, masuk ke penandatanganan kesepakatan bersama. Sama seperti KSDD, apabila membebani masyarakat dan belum dianggarkan pada tahun berjalan kerjasamanya, maka perlu persetujuan DPRD. Kemudian dari kesepakatan bersama dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama, mulai dari penyusunan, penandatanganan. Untuk penandatanganan juga sama, kepala daerah biasanya mendelegasikan atau mengkuasakan kepada kepala perangkat daerah. Kemudian pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Kita masuk ke naskah kerjasama. Untuk naskah kerjasama yang pertama adalah naskah kesepakatan bersama KSDD ditandatangani oleh kepala daerah dan mencantumkan lambang Garuda pada bagian atas. Untuk naskah PKS-nya ditandatangani oleh pejabat yang diberikan kuasa oleh kepala daerah, mencantumkan lambang daerah pemrakarsa pada bagian atas sebelah kanan dan daerah mitra pada bagian atas sebelah kiri. Jadi kalau naskah kesepakatan bersama ditandatangani oleh kepala daerah dan logonya adalah logo atau lambang Garuda, sedangkan draft PKS atau naskah PKS ditandatangani oleh pejabat yang diberikan kuasa, kemudian menggunakan lambang daerah masing-masing. Dalam hal daerah yang bekerja sama lebih dari dua, maka lambang daerah pemrakarsa atau biasa disebut pihak satu ada di sebelah kanan atas dan pihak lainnya ada di sebelah kiri atas. Tentu ruang menyesuaikan dengan naskah PKS-nya. Untuk naskah kesepakatan bersama KSDPK sama ditandatangani oleh kepala daerah juga menggunakan lambang daerah. Nah, perbedaannya di sini, menggunakan lambang daerah, sedangkan pihak ketiga menggunakan logo pihak ketiga. Untuk pihak ketiga bisa saja contohnya adalah perusahaan swasta atau lembaga pendidikan tinggi, seperti itu. Untuk kontrak atau PKS KSDPK ditandatangani oleh pejabat yang diberikan kuasa, kemudian menggunakan lambang daerah dan menggunakan logo pihak ketiga. Untuk penempatannya, apabila daerah sebagai pihak satu, maka ada di sebelah kanan dan pihak ketiga ada di sebelah kiri atau sebaliknya. Berikut adalah contoh dari kesepakatan dari naskah kesepakatan bersama baik KSDD maupun KSDPK. Formatnya ada di lampiran Permendagri 22/2020. Berikut adalah contoh naskah perjanjian kerjasama atau PKS baik KSDD maupun KSDPK. Nah, dalam PKS ini sudah memuat hak dan kewajiban para pihak. Dan untuk formatnya juga sudah ada di dalam Permendagri tahun 22/2020. Selanjutnya kita bahas ruang lingkup yang berikutnya, yaitu kelembagaan kerjasama daerah. Disebut dengan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah atau TKKSD. Jadi kepala daerah menetapkan TKKSD dengan keputusan kepala daerah. Dalam hal diperlukan tenaga teknis dan tenaga profesional, TKKSD bisa nih melibatkan tenaga teknis maupun tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk TKKSD kalau bisa saya analogikan sebagai istilahnya sebagai penghulu yang
mengesahkan perikatan dari kedua belah pihak yang ingin melakukan perikatan, jadi disahkan oleh TKKSD seperti itu. Nah, susunan dari TKKSD yaitu untuk ketua secara ex officio dijabat oleh sekretaris daerah, wakil ketua dijabat oleh asisten sekretaris daerah yang membidangi urusan kerjasama, kemudian sekretaris dijabat oleh kepala biro atau kepala bagian yang menangani urusan kerjasama, dan selanjutnya untuk anggota paling sedikit atau minimal 6 orang atau sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang terakhir kita masuk ke ruang lingkup sinergi atau dukungan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dukungan program tidak berkaitan dengan pemberian bantuan dana dan bantuan keuangan. Pendanaan dalam rangka sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dibebankan pada anggaran masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan. Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dituangkan dalam nota kesepakatan dan rencana kerja. Jadi berbeda dengan kerjasama daerah dengan daerah lain maupun kerjasama daerah dengan pihak ketiga yang menggunakan naskah kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama, sedangkan dalam sinergi menggunakan naskah nota kesepakatan dan rencana kerja. Berikut adalah tahap pelaksanaan sinergi. Yang pertama yaitu persiapan, kemudian ada penawaran sinergi, yang ketiga penyusunan nota kesepakatan dan rencana kerja. Apabila membebani masyarakat dan belum dianggarkan dalam APBD tahun berjalan, maka perlu persetujuan DPRD. Selanjutnya penandatanganan nota kesepakatan dan rencana kerja, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Berikut adalah contoh format naskah nota kesepakatan. Menggunakan lambang Garuda dan ditandatangani oleh kepala daerah, berisikan atau terdiri atas komparisi para pihak dalam nota kesepakatan, premis, konsideran, dan memuat latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi sinergi, objek sinergi, lingkup, tugas dan tanggung jawab. Nah, ini perbedaannya. Kalau tadi di PKS berisikan hak dan kewajiban, sedangkan di nota kesepakatan sinergi berisi tugas dan tanggung jawab. Selanjutnya ada pelaksanaan, jangka waktu, pembiayaan, lain-lain, dan penutup. Kemudian format ini juga sudah ada contohnya di lampiran Permendagri 22/2020. Demikian penyuluhan hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020. Bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian yang ingin mengunduh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020, linknya sudah saya sediakan di deskripsi. Terima kasih. Demikian video penyuluhan hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata cara kerjasama daerah dengan daerah lain dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang sudah menonton. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.